guys, kembali lagi bersama saya Nurlali Fajriah, bisa dipanggil Eli. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang opini. Apa sih opini? Opini berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu opinion yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang ada yang lebih suka menyampaikan opini melalui lisan dan ada juga yang lebih nyaman untuk memberikan opini terhadap suatu hal melalui tulisan. Menyampaikan opini terhadap suatu hal menunjukkan bahwa kita memiliki sudut pandang untuk melihat dan memahami suatu hal tersebut. Apa sih ciri-ciri opini? Supaya lebih mudah untuk memahami dan menyampaikan opini secara lisan atau tulisan, maka perlu memahami ciri-ciri opini, yaitu yang pertama, subjektif. Opini yang kita dengar atau kita baca mempunyai sifat yang subjektif karena hanya berpihak pada satu pihak saja. Dengan kata lain, opini hanya menguntungkan satu pihak saja, sehingga informasi yang diberikan menjadi berat sebelah. Apabila informasi yang diberikan tidak seimbang, maka bisa dikatakan bahwa opini itu tidak bersifat netral. Namun bagi sebagian pembuat opini ada yang seimbang atau bersifat netral. Yang kedua, cenderung mengarah ke pendapat pribadi. Pendapat seseorang ini biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman yang pernah dialami dan dilatar belakangi dengan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kita bisa melihat dan mengetahui siapa yang menyampaikan opini, apakah seorang ahli bidangnya, akademisi, dan lain-lain. Selain berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam membuat opini, juga dilatar belakangi oleh sudut pandang pembuat opini dalam menanggapi suatu fenomena atau peristiwa. Dengan membaca atau mendengar opini secara tidak langsung, kita akan menemukan sudut pandang baru dalam melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Semakin banyak sudut pandang yang kita terima dalam melihat suatu peristiwa, maka kita siap untuk menerima perbedaan pendapat yang sedang terjadi. Yang ketiga, hanya menjelaskan hal tertentu. Jika berbicara tentang opini, biasanya informasi di dalamnya hanya menjelaskan hal-hal tertentu saja. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa suatu fenomena atau objek. Pada umumnya, dibuatnya suatu opini disebabkan karena adanya tren yang sedang terjadi. Sederhananya, dalam suatu objek atau fenomena akan ada banyak orang yang menjelaskan atau memberikan pendapat dalam bentuk opini atas objek atau fenomena tersebut. Yang keempat, kebenarannya yang belum pasti. Opini yang bersifat subjektif dan cenderung berdasarkan pendapat pribadi, maka informasi yang ada di dalam opini yang telah disampaikan lewat lisan atau tulisan tersebut, kebenarannya yang belum pasti. Dikarenakan kebenaran informasi dari opini belum pasti, maka kita harus tidak mudah percaya terhadap suatu opini. Namun jika sudah mengecek kebenaran dari sebuah opini, maka kita baru bisa mengetahui apakah kebenaran informasinya sudah pasti atau belum. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, setelah membahas ciri-ciri opini, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama itu ada opini pribadi. Opini pribadi adalah suatu pendapat seseorang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam melihat suatu fenomena. Yang kedua, opini kelompok. Opini kelompok adalah suatu pendapat atau tanggapan yang berasal dari sebuah kelompok ketika melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, opini publik. Opini publik adalah sebuah pendapat dalam menanggapi suatu peristiwa yang muncul dari seorang setelah berbincang dengan orang lain. Yang keempat, opini umum. Opini umum adalah sebuah pendapat atau tanggapan yang sudah dimengerti oleh banyak orang dan sudah berlaku secara umum. Yang kelima, opini politik adalah suatu pandangan politik yang ada di dalam diri seseorang. Selanjutnya kita beralih ke langkah menulis opini. Yang pertama itu mengumpulkan data. Langkah pertama menulis opini adalah mengumpulkan data. Sebelum meriset data, maka kamu perlu mengumpulkan data-data tersebut agar bisa memperkuat kebenaran dari opini yang akan dibuat. Data bisa didapatkan dari berbagai macam media seperti artikel online, majalah, koran, dan lain. Data-data yang telah dikumpulkan bisa membuat kamu memiliki banyak referensi. Kemudian yang kedua, melakukan riset data. Langkah kedua dalam membuat opini adalah melakukan riset data. Langkah ini sangat penting karena dengan meriset data, maka opini yang akan dibuat terdapat fakta atau informasi yang kebenarannya sudah pasti. Selain itu, meriset data akan memudahkan kamu untuk menentukan arah opini yang akan dibuat dan menentukan tema untuk menulis opini.
Yang ketiga, menentukan argumen yang kuat. Setelah mengumpulkan data dan meriset data, maka masuk ke langkah ketiga yaitu membentuk argumen yang kuat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika opini merupakan pendapat pribadi dalam menanggapi suatu fenomena, oleh sebab itu kamu harus membentuk argumen yang kuat dan sebaliknya, jangan mengikuti argumen dari orang lain. Yang keempat, menentukan sudut pandang atau perspektif. Langkah keempat dari menulis opini adalah menentukan sudut pandang dalam menentukan sudut pandang. Sebaiknya berasal dari sudut pandang penulis sendiri bukan dari sudut pandang orang lain. Hal ini perlu dilakukan karena opini yang sudah jadi akan terlihat lebih berkarakter atau tulisan yang dihasilkan sesuai dengan karakter penulis. Yang keempat, mulai menulis opini. Setelah melakukan 4 langkah tadi, maka langkah kelima menulis opini. Langkah ini bisa dibilang sangat penting karena 4 langkah sebelumnya akan sia-sia jika tidak melakukan langkah kelima. Sederhananya, tulisan opini tidak akan jadi sebuah karya jika tidak segera ditulis. Oleh sebab itu, jangan menunda-nunda untuk menulis. Semakin sering menulis opini, maka kamu akan terbiasa untuk menulis sebuah opini. Yang terakhir yaitu tulisan opini dicek kembali. Langkah terakhir dari menulis opini adalah tulisan opini dicek kembali. Mengapa harus dicek kembali? Agar kamu lebih yakin dengan tulisan opini yang telah dibuat. Oke guys, mungkin hanya itu perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa. Bye.